dalalata 'alal khairi wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di dalam daurah yang baru dan dalam ilmu yang biasa saya ajarkan, yaitu ilmu fikih, dalam kitab yang sangat famous sekali di kalangan para penuntut ilmu, yaitu kitab Taqrirat Hadidah. Sebelum itu suara saya oke kah? Oke, Habib, jelas. Oke ya, jelas ya. Alhamdulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para EJK daripada KMG. EJK ini kalau orang ahli jawatan kuasa, orang Indonesia macam pengurusi atau pengurus daripada KMG. Biasanya kelas pertama ini saya tak baca apa-apa, tak masuk kitab lagi, tapi saya usahakan untuk masuk kitab kelas ini. Biasanya kelas pertama selain untuk saya gunakan untuk sembang, dan saya akan gunakan untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara saya mengajar. Karena saya tengok peserta kali ini cukup banyak sekali, sampai mencecah 200 student lebih. Dan biasanya nanti di pertengahan akan akan tambah dan terus. Jadi banyak pelajar-pelajar baru yang belum pernah ikut daurah saya, kemudian ikut, dan saya bersyukur ya nih. Semoga kelas-kelas seperti ini terus ada sampai hari kiamat. Begitu pula KMG juga diberi kemudahan untuk membuat daurah-daurah ilmiah selama mungkin ya, sebisa mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya di daurah-daurah semacam ini saya akan menjelaskan antara 50 sampai 60 menit. Saya tengok nanti macam mana, yakni biasanya bila-bila 60 menit, bila-bila 50, bila-bila 45 menit. Kemudian setelah itu akan saya kembalikan kepada pengurusi, kepada admin untuk untuk mempersilahkan para hadirin untuk tanya jawab. Biasanya semacam itu. Kemudian bagi yang tidak bisa untuk hadir live, akan ada recordnya, jadi jangan khawatir. Dari pihak kami pun juga akan menyediakan MP3, record MP3 yang akan saya share insya Allah di Telegram nanti. Insya Allah akan saya share di situ. Dan daurah ini akan menggunakan bahasa semacam ini, ya, bahasa Indonesia 70%, ada mix-mixnya bahasa Malaysia juga, ada bahasa Arab-Arabnya sedikit, jadi insya Allah saya kira akan sangat mudah dipahami, ya, karena sangat mudah dipahami. Dan pertanyaan bisa di dalam live, nanti bisa di dalam live, ketika setelah saya menjelaskan, setelah 45 menit sampai 60 menit saya menjelaskan, boleh pertanyaan. Jika waktunya tidak memungkinkan karena mungkin kita mulai lambat kah, atau pertanyaan terlampau banyak, insya Allah pertanyaan akan ditanyakan melewati Telegram. Mungkin nanti jika ada saya berhalangan dalam 1 minggu atau apa, nanti akan saya maklumkan, akan dimaklumkan oleh admin juga di Telegram. Saya ingin mengingatkan sebelum kita memulai dalam kelas Taqrirat ini. Taqrirat ini adalah kelas fikih ya. Kelas fikih, dan kelas fikih ini dan ilmu fikih ini terbagi menjadi 4 bagian. Dibilang arba, ada 1/4, ada suku tapi 4 kali. Karena akan 1/4 semacam itu. Yang akan kita baca hanya rub'ul ibadat, hanya bab ibadat saja, tidak lebih daripada ibadat. Nanti akan ada lagi rub'ul muamalat, rub'ul munakahat, dan rub'ul jinayat sampai seterusnya. Ini adalah fikih. Dan saya itu banyak mengajar ilmu. Saya mengajar mantik juga, saya mengajar usul fikih, saya mengajar ilmu kalam. Fikih di antara semua ilmu yang saya ajar, fikih ini adalah ilmu yang paling panjang. Ini yang nak saya yang nak saya tekankan pada saat ini. Mungkin daurah ini akan berjalan sedikit lama, antara 1 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Insya Allah kita akan baca semuanya satu-satu, dengan diskusi satu-satu, dengan penjelasan satu-satu sampai paham insya Allah. Saya tidak ingin untuk
hanya membaca, kemudian saya jaga secara global, saya takna semacam itu. Karena ini adalah fikih. Yang mana fikih secara bahasa itu maknanya al-fahm. Idza faqihu ai idza fahimu. Kalau saya hanya membaca global, kemudian saya terjemahkan saja, itu bukan daurah namanya. Itu hanya translate kitab, Anda boleh baca dengan terjemahan. Tapi daurah adalah bagaimana saya memahamkan ilmu ini, kemudian saya meninggalkan bekas kepada kalian. Agar benar-benar kitab ini menjadi asas untuk kitab-kitab selanjutnya. Sekiranya kalian membaca kitab-kitab di atas ini, maka kitab Takrirat ini akan menjadi batu loncatan, batu sandaran untuk memahami masail-masail di kitab-kitab yang lebih tinggi. Karena kitab-kitab yang lebih tinggi, masailnya tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di Takrirat. Cuma pembentangannya yang lebih. Aslul masalahnya sama. Aslul masalahnya sama. Dan inilah yang namanya tadarruj di dalam kitab. Tadarruj di dalam belajar. Apa itu? Dalam kitab yang kecil, asal masalah. Kitab yang sedikit tinggi, lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Tidak ada masalah yang berbeda, tidak ada. Imma masalahnya global, umum, kemudian di kitab selanjutnya lebih detail semacam ini. Dan ini adalah, Takrirat ini adalah kitab awal untuk belajar fikih Syafi'i. Karena itu, dia akan banyak menyebutkan qawaid kulliyah, qawaid asasiyah di dalam ilmu fikih, di dalam di dalam ilmu fikih. Karena itu saya akan ambil waktu sedikit daripada kalian di dalam daurah ini, dan saya minta kena sabar. Kenapa namanya kena sabar? Karena menuntut ilmu syaratnya adalah sabar. Syaratnya yang nomor 1 adalah sabar. Pandai itu nomor 2 atau nomor 3. Benar itu. Pandai itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1, sabar. Berapa banyak kawan saya ini menuntut ilmu dah lama ya, sejak saya tahun 2000 sampai sekarang, 2023. Saya punya kawan-kawan jauh lebih pandai daripada saya, tapi mereka semua fail, mereka semua gagal dalam menuntut ilmu karena mereka tak sabar. Orang-orang yang tidak pandai malah berhasil dalam menuntut ilmu karena sabar. Tidak pandai terus mengulangi, setiap kelas mereka terus datang. Itulah pentingnya kesabaran di dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu-ilmu seperti ilmu fikih. Ilmu fikih masailnya itu banyak. Dia tak macam dia tak macam ilmu tauhid atau ilmu mantik. Ilmu mantik itu bisa diselesaikan dalam 20 atau 25 kali pertemuan. Kitab yang paling tinggi pun Syamsiyah, kalau saya ditakdirkan suatu saat mengajar Syamsiyah, saya hanya memerlukan mungkin 60 sampai 70 kali saja untuk menghatamkan Syamsiyah. Kitab yang tertinggi di dalam di dalam ilmu mantik. Saya mengajar Minhajut Thalibin dulu sampai pertengahan babul muamalat saja, ini babul ghasab, sudah mencapai 130 kelas. Belum sampai setengah lagi. Belum sampai setengah, sudah 130. Mungkin untuk hatam semuanya minhaj perlu 600 sampai 700 kelas untuk hatam semuanya. Karena itu yang namanya fikih, kenapa namanya kena sabar sekali. Kena sabar sekali. Apalagi ini kelasnya cuma 1 minggu 1 kali. Tak tahu kalau KMK nak membuat 1 minggu 4 kali, mungkin dalam kurun waktu 4 sampai 5 bulan boleh Akan tetapi karena kelasnya hanya 1 minggu 1 kali dan hanya diberi waktu cuma 1 jam, memang mesti sabar. Mesti mesti sabar sangat, karena ini adalah ilmu yang masailnya sangat banyak, mulai daripada toharoh sampai toharoh sampai haji nanti. Nanti insya Allah ketika sudah selesai haji, nak teruskan kitab Takrirat juga, muamalat atau ganti kitab lain, kita terpulang kepada bagaimana kemauan tolabah dan kesepakatan dengan KMK nanti. Yang penting sekarang kita fokus di dalam kitab Takrirat Sajidah. Yang akan kita baca adalah matan Takrirat saja. Nanti kalau ada kitab-kitab yang lain, ini soal tidak akan banyak kita baca. Karena saya nak fokus di dalam membaca matan Takrirat saja. Dan matan Takrirat ini, kitab Takrirat ini adalah kitab yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf. Yang mana beliau adalah murid daripada seorang ulama besar daripada kalangan habaib, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Sampai sekarang masih ada. Dan saya harap kalau ada berkesempatan untuk umroh atau haji ke Mekah, usahakan untuk ziarah beliau.
karena beliau sudah tua sekali. Beliau berada di di Madinah, dan alhamdulillah Al-Fakir pernah berziarah sekali. Beliau aslinya daripada Indonesia, Cirebon. Kemudian beliau berpindah ke Hadramut, ke Tarim ketika umur beliau 13 atau 15 tahun, kemudian belajar sampai menjadi sampai menjadi alim. Dan kemudian beliau pindah ke Madinah. Dan kitab Takrirat ini, di antara khususiyah kitab ini, bahasanya itu mudah. Bahasanya Bahasanya mudah. Karena kitab ini ditulis oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf, diambil daripada Takrirat. Maka adalah penjelasan, ringkasan-ringkasan yang dikatakan oleh Habib Zain bin Semit ketika beliau mengajar. Ditulis, kemudian diletakkan di dalam kitab ini dan mengambil daripada kitab-kitab fikih-fikih Syafi'i yang lain. Sebab kitab ini diambil daripada Habib Zain bin Semit dan ditulis oleh Habib Ahmad Hasan Al-Kaf yang masih hidup sampai sekarang, masih muda lagi, mungkin sekitar umurnya 40-50 tahun. Jadi bahasanya itu tak susah. Dia tak macam kitab Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Imam Nawawi yang hidup mungkin kurang lebih daripada 800 tahun yang lalu. Jadi kita kesusahan untuk mengikuti gaya bahasa Imam Nawawi. Ini tidak. Ini adalah orang yang hidup di zaman kita dan cara berbicaranya mirip dengan kita ya. Ini uslubnya mudah saja, tidak susah. Dan di antara khususiyah juga kitab Takrirat ini, beliau akan banyak istidlal dengan zubat. Dan nanti di setiap masalah, kalau zubat menyebutkan, baitnya akan disebutkan. Karena itu, ini kesempatan. Jadi kalau kita hatam kitab Takrirat ini, kita pun juga akan menghatamkan matan nadom zubat di bab ibadat. Dan kesempatan bagi yang mulim bil fikih Syafi'i, yang ingin mempelajari fikih Syafi'i secara detail, kesempatan untuk menghafal zubat. Setiap 1 minggu sekali Anda hafal 5. Insya Allah hatam, kitab ini hatam, Anda juga akan hafal hafal zubat. Kesempatan. Dan saya tidak kira kesempatan ini mungkin akan terulang lagi di masa depan. Begitu pula dalam kitab ini nanti akan disebutkan beberapa khilafiyat antara Ibnu Hajar wa Romli. Ibnu Hajar wa Romli, yang mana kedua-duanya itu adalah ulama besar daripada fikih Syafi'i dan dua-duanya berguru dengan satu guru yaitu Ahmad Syihab Ar-Romli, ayah daripada Muhammad Ar-Romli. Jadi Romli ada dua, ada Romli Kabir dan Romli Shogir. Yang Shogir itu yang lawannya Ibn Hajar. Al-Kabir gurunya, ayahnya daripada Romli As-Shogir. Jadi itu adalah guru daripada Ibnu Hajar wa Romli. Dua-duanya belajar dengan ayah daripada Imam Romli, dan pendapat kedua-duanya itu dianggap sama-sama kuatnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang satunya mempunyai kitab Tuhfatul Muhtaj, yang satunya lagi mempunyai kitab Nihayatul Muhtaj. Nanti kita akan sedikit mengenal pendapat-pendapat beliau dan beberapa dalil daripada beliau, dan kitab yang mengumpulkan ikhtilaf antara Ibnu Hajar wa Romli itu adalah kitab namanya Ikhtilaful Asyakh karangan Syekh Al-Qaradadi. Begitu pula anak daripada Syekh Hasan Hito juga membahas tentang perempuan, anak perempuan pada Syekh Hasan Hito. Saya kira Ustazah Syifa atau siapa, saya lupa. Kitabnya ada di dalam internet, saya kira. Perbedaan antara Ibnu Hajar wa Romli. Aywa, jayid. Dan kitab ini adalah kitab-kitab awal ya untuk fikih Syafi'i. Kalau kalian nak murojaah, silahkan, tidak ada masalah. Dan saya sangat mengalu-alukan sebelum kalian masuk di dalam Zoom ini, di dalam Google Meet ini, baca dulu, minimal baca matan Takrirat sekali atau 2 kali. Ulangi sekali atau 2 kali. Kalau ada semangat, baca daripada kitab-kitab yang lain. Terutama Bushrul Karim, syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah. Itu yang paling utama. Alhamdulillah, Al-Fakir ada videonya, video Bushrul Karim dari awal Muqaddimah Hadramiyah daripada awal sampai akhir. Begitu pula kalau ada ada semangat lagi, silahkan tengok Nailur Roja. Semuanya masailnya tidak akan jauh berbeda daripada apa yang akan saya sampaikan
apa yang akan saya sampaikan di dalam daurah ini. Begitu pula dalam kitab Takrirat, nanti Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf akan menyebutkan beberapa adillah, dalil terhadap masail. Dan saya kira kalau kita belajar fikih Syafi'i ya, tidak perlu dalil. Karena mengetahui fikih dengan dalil itu ilmu yang lain, itu ilmu yang lain dan lebih tinggi daripada ilmu fikih pada umumnya. Rata-rata mutun-mutun fikih seperti Minhaj, seperti Fathul Qorib, tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau Anda nak dalil, bukan di sini tempatnya. Dalil biasanya Anda akan temukan di setiap masail ada dalilnya, itu di syuruh atau di hawashi. Dan di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi biasanya ada dalilnya. Di dalam mutun-mutun mukhtasarah memang tidak ada dalilnya. Dan untuk belajar fikih Syafi'i, saya rekomendasikan setelah hatam kitab-kitab ini, silahkan membaca kitab Matnu Zubat atau Fathul Qorib Al-Mujib, syarah daripada Abi Syuja, kemudian membaca Umdatus Salik, kemudian membaca Fathul Mu'in, kemudian membaca Minhajut Thalibin. Itu adalah tertib yang normal untuk membaca fikih Syafi'i. Kalau ada student sudah benar-benar menguasai Minhajut Thalibin, insya Allah bisa untuk membaca Fathul Wahhab sendiri. Bisa untuk membaca Fathul Wahhab sendiri tanpa bantuan guru. Karena memang basicnya Fathul Wahhab adalah matanya adalah ikhtisar daripada Minhajut Thalibin. Karena kan Fathul Wahhab syarah daripada Manhajut Tulab yang itu adalah ikhtisar daripada Minhajut Thalibin. Jadi kalau ada orang bisa menghatamkan Minhajut Thalibin dengan seorang syekh dan dia benar-benar memahaminya, insya Allah semua kitab fikih akan bisa dia baca sendiri tanpa bantuan syekh setelah menghatamkan Minhajut Thalibin. Lah masalahnya menghatamkan Minhajut Thalibin itu tidak mudah. Tidak mudah. Dulu Al-Fakir ketika masih di Tarim, di Rubat Tarim, menghatamkan Minhajut Thalibin 3 tahun dengan qiraah setiap hari, 1 minggu 7 kali. Baru hatam selama 3 tahun. Lah kalau KMG buat 1 minggu 1 kali, dikali saja 7. 3 kali 7 berapa? 21 tahun. 20 tahun. Karena itu kitab-kitab tinggi yang qawi seperti Minhajut Thalibin itu tidak mudah, karena semua yang kita pelajari di dalam fikih Syafi'i kalau nak menjadi ulama semuanya hanya muqaddimah untuk mempelajari kitab Minhajut Thalibin. Inilah sedikit tentang muqaddimah di dalam fikih Syafi'i di dalam kelas ini, dan biasanya kelas-kelas pertama ini saya tidak ambil waktu banyak karena hanya untuk borak-borak saja, tapi karena daurah kita kali ini itu panjang, saya tak ingin menyia-nyiakan waktu walaupun di kelas pertama. Insya Allah kita akan baca sedikit daripada kitab ini, dan kitab ini di awal-awalnya ada ada beberapa muqaddimah ya, ada muqaddimahnya Habib Zain bin Smith, ada takrid. Takrid ini adalah kata sambutan daripada beberapa ulama, ada Said Abdul Qadir Al-Jailani, ada Habib Salim Asy-Syatiri, muassis Rubat Tarim, ada Habib Husain bin Muhammad bin Hadi Al-Kaf, Habib Husain bin Muhammad bin Hadi As-Segaf. Husain bin Muhammad bin Hadi As-Segaf ini guru saya. Saya pernah berjumpa dengan beliau ketika saya menuntut ilmu di Sewun, dan saya sempat belajar dengan beliau mungkin 3 sampai 4 bulan. Hujan ya. Saya pernah menuntut beliau di Zawiyah ayah beliau, Muhammad bin Hadi As-Segaf. Yang mana Muhammad bin Hadi itu guru atuk saya. Atuk saya Ali bin Bakir bin Ali. Atuk saya Ali ini pernah belajar dengan ayahnya Habib Husain bin Muhammad bin Hadi, Habib Muhammad bin Hadi ini. Di sini di takrid yang ketiga ada Habib Husain bin Muhammad bin Hadi. Beliau mempunyai 3 saudara, Husain, Ahmad, Ali Zainal Abidin. Alhamdulillah saya pernah belajar dengan Habib Ali Zainal Abidinnya dan Habib Husain bin Muhammad bin Hadi. Adapun Said Umar Al-Jailani sering datang ke Indonesia, Anda boleh istifadah dengan daripada beliau. Dan Habib Salim Asy-Syatiri, alhamdulillah Al-Fakir pernah belajar di Rubat Tarim, sekolah yang diampu oleh Habib Salim selama kurang lebih 5 tahun. Dan saya mendapatkan sijil kelulusan yang desain oleh Habib Salim Asy-Syatiri sendiri. Sebelum saya pergi meninggalkan Tarim untuk meneruskan penuntut ilmu di Jordan. Kita tidak akan membaca muqaddimahnya Habib Salim. Kita tidak akan membaca muqaddimahnya Sayyid Umar Al-Jailani
kita tak akan membaca mukadimahnya Habib Husin bin Muhammad bin Hadi Assegaf, kita hanya akan membaca mukadimahnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit saja. Kenapa? Karena memang kitab ini diambil majority daripada takrirat Habib Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Dan insya Allah saya meminta salah satu daripada student untuk membaca. Jadi saya tidak penat untuk membaca kemudian menjelaskan. Jadi studentnya membaca, bisa berlatih untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, tidak ada harokatnya. Kemudian selepas itu saya akan menerjemahkan secara global apa yang dia baca. Saya tidak akan menerjemahkan kalimah per kalimah. Saya tidak akan buat semacam itu. Kalau saya menerjemahkan kalimah per kalimah, tidak akan efektif dan akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Karena itu saya akan menerjemahkan kira-kira satu jumlah tawilah saya terjemahkan secara global. Dan bagi yang tidak kuat bahasa Arabnya, alhamdulillah kitab ini sudah ada terjemahnya. Sila, ada yang nak baca siapa itu? Itu bisa kah? Tak boleh ya. Ustaz Azri ya yang nak baca ya? Iya, Bi. Silahkan, kita baca mukadimahnya Habib Zain bin Semit saja. Insya Allah kita selesaikan mukadimahnya Habib Zain bin Semit hari ini, jika memungkinkan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'allum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Muqaddimatun fil hathi ala at-ta'allumi wa tafaqquhi fid din. بقلم الحبيب العلامة زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله تعالى. Nama asli beliau adalah Zainal Abidin bin Ibrahim bin Smith. Aywa, cuma disingkat menjadi Zain bin Ibrahim bin Smith. Aywa. Alhamdulillah al-Fattahil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malik al-'azim. والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Betul. Yakni ini adalah mukadimah yang mukhtasar. Intinya di dalam mukadimah ini beliau bersyukur kepada Allah yang sudah membuat kita bisa untuk belajar dan jadikan ilmu itu adalah sebab untuk selamat dunia dan akhirat, kemudian mengikuti Rasul juga sebab dunia wal akhirat, selamat. Dan orang yang khalafahu, yang menentang Rasul, dan mengikuti hawa nafsunya, dua atharo, makna atharo, lebih mengutamakan dunianya atas akhiratnya, maka dia akan menjadi hina di dalam adzabul jahim, dan dia akan tercela dan jatuh bersama pengikut syaitan. Amma ba'du, fa'lam, sila. أما بعد فاعلم أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan khalqa itu makhluknya, manusia, untuk mengetahuinya, yakni agar mereka mengetahui Allah. Setelah mereka mengetahui Allah, baru mereka menyembahnya. Dan miftahul ma'rifah, dan kunci daripada mengetahui Allah itu adalah ilmu. Ini sangat penting sekali. Untuk mengetahui Allah, yakni sebelum Anda menyembah Allah, Anda mesti mengetahuinya. Dan untuk mengetahui Allah, kuncinya apa? Ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, Anda mesti ta'allum. Ta'allum itu belajar. Ta'allum itu apa namanya? Belajar. Ada semacam wazn tafa'ul itu, ada semacam berusaha. Karena itu Imam Nawawi mentafsirkan at-tafaqquh ay akhdul fikih mas'alatan mas'alah. Ta'allum akhdul ilm mas'alatan mas'alah.
dan mesti ada berusaha. Tidak ada orang belajar fikih sekarang, besok alim, tidak ada. Anda mesti mengambil fikih satu masalah, sampai fikih itu apa namanya? Selesai. Tidak ada belajar fikih itu dengan wirid, tidak ada. Wirid membantu Anda. Doa membantu Anda. Tapi asalnya Anda mesti apa namanya? Belajar. Mesti belajar, tidak ada. Anda mau tirakat, puasa, wirid, tiba-tiba bim salah bim Anda alim. Tak ada. Anda coba 20 tahun. Kalau Anda dapat, saya nak ikuti Anda, saya nak buang saya punya PhD itu. Tak ada. Semacam itu tidak ada. Tidak ada. Wallahu a'lam. Ayo. Wala yakunul ilmu illa bit ta'allum. Qala syair, sila. قال الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالم وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. Ta'allam, belajarlah, tidak ada satu orang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia itu alim. Dan tidak orang yang mempunyai ilmu itu sama seperti orang yang bodoh. Dan kelompok, ketua sebuah kaum, kalau dia itu jahil, ketika sudah ada acara, sudah ada kenduri, dia menjadi kecil. Kenapa? Karena di sampingnya akan ada banyak ulama, tolak ukur di dalam, apa namanya, di dalam seminar atau apa, itu bukan uangnya, tapi apa? Ilmunya. Ayo. Walaupun Anda kepala kampung, walaupun Anda kepala negara, kalau Anda tidak pandai, sohirun idza tafat alaihil mahafi, menjadi kecil di tengah di tengah perkumpulan orang-orang yang hebat. Walaupun Anda miskin, tapi kalau Anda hebat, ketika Anda berkumpul di tengah-tengah orang hebat, Anda pun menjadi besar. Ayo wa makanan nasu, ayo. وما كان الناس قبل الإسلام إلا جهالا يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويقطعون الأرحام ويرتكبون الفواحش العظام فبعث الله. Dan manusia itu sebelum datangnya Islam itu bodoh semua. Kenapa kok bodoh? Ya karena mereka itu menyembah berhala dan memakan perkara-perkara yang haram dan memutuskan tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi, hukumnya ada dua. Yang pertama wajib, kalau yang Anda sambung itu mahram Anda. Contohnya kakak Anda, abang Anda, paman Anda, pakcik Anda, ayah Anda, ibu Anda, hukumnya wajib. Menyambung tali silaturahmi dengan mahram-mahram Anda. Sunnah kalau dia itu bukan mahram. Contohnya anak saudara, anak pakcik itu sepupu kausin Anda, itu hukumnya sunnah, itu tidak wajib. Menyambung dengan kawan bukan rohim Anda. Adakah kawan Anda itu saudara Anda? Ini rohim, bukan kawan. Karena menyambung tali tabu perkawanan tidak ada masalah, tapi tidak dikatakan dia itu adalah silaturahim. Yang diharamkan adalah Anda memutuskan tali silaturahim mahram Anda. Yakni abang Anda tak nak hubungi lagi, kakak Anda tak nak, apalagi emak dan ayah, hukumnya apa? Haram. Ayo. Faba'atsallahu ilaihim ar-rusula mubashshirina wa mundhirina syara'i'i faballighun nasa wa arshiduhum. Faballaghun nasa wa arshaduhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, kepada orang-orang Arab sebelum Islam, orang-orang sebelum Islam yang menyembah berhala, yang bodoh, yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan teruk yang besar, mengutus kepada mereka itu Rasul yang memberi mereka kabar gembira dan mengajari mereka banyak sekali hukum. Dengan itu mereka menjadi pandai. Saya tak nak cakap pasal Rasul, tugas Rasul, faedah Rasul, karena itu bukan di sini. Itu di ilmu kalam. Intinya Rasul datang mengajari manusia yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Ini dulu itu ada satu orang tokoh perempuan di Indonesia namanya siapa itu? Ada tuh tokoh Ibu Kartini. Ibu Kartini ketika dihadiahi tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, namanya dengan ulama Mbah Soleh dan itu, ketika mentafsirkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur,
beliau katakan tafsirnya adalah selepas gelap terbitlah terang. Kata-kata itu menjadi apa namanya? Famous. Menjadi apa namanya? Famous. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Sehabis gelap terbitlah terang. Ayo. Fabalagun nasa wa arsyaduhum wa khalafahum ala dzalikal ulamaul amilun. Setelah Nabi meninggal, Nabi itu manusia ya, yang namanya manusia itu pasti meninggal. Nabi itu meninggal agar tidak disembah. Lah kalau Nabi itu hidup selamanya, dikira nanti itu adalah Tuhan. Nabi meninggal, kemudian digantikan oleh para ulama. Fal ulama warasatul anbiya. Ayo. Paham? وخلفهم على ذلك العلماء العاملون والدعاة الناصحون فهم الخلفاء الرسل Fahum khulafa'ur rusuli wa nuwabuhum. Maka mereka itu adalah pengganti Rasul dan wakil-wakil mereka. Dan din dan agama akan terus berpindah daripada Rasul kepada ulama, terus sampai ulama-ulama di zaman kita, kemudian akan sampai ke kita. Tugas kita sekarang untuk memahami agama ini dan meneruskan tongkat estafet para rasul dan ulama untuk membuat menyampaikan kepada generasi setelah kita. Ayo. Fil ummatil Muhammadiyah hatta wasala ilaina. Tsumma inna dinanal islamiyya qaimun ala asasil ilmi wal ma'rifah fala yanbaghi lil muslimi an yabqa ba'idan an nuril ilm balla budda an yaktabisa min mizanin nubuwah. Kemudian agama Islam itu berdiri, basicnya itu adalah ilmu. Maka seyogyanya tidak boleh satu muslim pun untuk jauh daripada ilmu. Hendaknya dia itu amik sikit daripada mizanin nubuwah, daripada mizan ini adalah timbangan kenabian. Maknanya amik daripada warisan para nabi. Jangan tidak punya ilmu, terutama ilmu agama sama sekali. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang-orang itu karena zaman ini kan zaman-zaman madi, zaman uang semua. Semuanya itu tengok hebatnya orang kan bukan daripada banyak material, zaman-zaman materi kan. Oh ini pakaiannya Gucci. Kasutnya Versace. Ini orang-orang orang-orang hebat. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk tengok material, tak tengok tak tengok agama. Dan hal-hal ini yang membuat agama itu semakin lemah. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warrasul. Yang namanya nabi tidak mewariskan harta sama sekali, hanya mewariskan ilmu. Maka ilmu adalah kehidupan hati daripada kebodohan, yakni kebutaan itu adalah kebodohan. Wa misbahul basair minal dulam wa qad hasad dinul islami ala ta'allumil ulumi kulliha la siyama ilmal fiqh alladhi huwa lubul kitabi wa sunnah. Dan agama Islam itu mensupport setiap orang untuk mempelajari semua ilmu nahwu, ilmu usul fikih, ilmu mantik, ilmu macam-macam. Dan yang paling penting adalah ilmu fikih, karena ilmu fikih adalah lubul. Lub ini adalah, kalau orang Malaysia cakapnya patinya, intinya, saripatinya, itu namanya lub. Inti daripada kitab dan sunnah. Qala ta'ala kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yakni la yastawi. Ini namanya istifham takriri ya, yakni tidak istifham ingkari. Wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Wa fil hadis utlubul ilma walau fisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang kan Cina yang paling maju kan, Rasul sudah sebut sejak 1400 tahun yang lalu. Tuntutlah ilmu sampai Cina. Jadi sekarang Cina menjadi negara yang hebat ya. Wa fihi man yuridillah bihi khairan yufaqihu. Dan di dalam hadis barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan akan dipahamkan di dalam agama. Mafhum mukhalafahnya, yang Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya dibodohkan di dalam agama, tidak dipahamkan di fikih. Wallahu a'lam. Wa qala ba'duhum, sila Ustaz
وقال بعضهم تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه واسبح في بحور الفوائد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى والعلم الهادي إلى سنن الهدى والحسن ينجي من جميع الشدائد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. Tafaqqah, yakni belajarlah fikih, karena fikih itu adalah pemimpin yang paling best, yang paling bagus. Kepada apa? Akan memimpin kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal fikih, dan jadilah orang yang ambil faidah setiap hari daripada fikih, dan berenanglah di laut-laut faedah. Fikih itu adalah alamul hadi, bukan ilim ya, alam. Alam itu tanda. Jadi kalau Anda nak masuk sesuatu, oh itu kita sudah masuk tempat ini. Ini apa namanya? Tandanya, ikonnya. Fikih adalah ikon al-hadi. Tanda petunjuk kebenaran. Petunjuk kemana? Ila sananil huda. Sanan yakni jalan, hidayah. Wahwal hisnu yunji min jami'i syada'id, dan dia adalah hisin itu tameng atau benteng yang akan yunji, yang akan menyelamatkan kalian daripada semua masalah. Itu yang paling penting. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an, dan satu ahli fikih yang mutawarri', yang waro'. Apa itu waro'? Waro' adalah meninggalkan syubhat, takut untuk datang masuk ke haram. Itu namanya apa? Waro'. Atau sebagian orang mengatakan waro' itu tidak memakan sesuatu, tidak mencari sesuatu yang lebih daripada keperluannya. Perlu kita berapa satu hari? Oh, 100 ringgit ya sudah. Cari gaji yang satu bulannya 3.000 ringgit. Jangan lebih daripada itu. Itu namanya antawaro'. Kita kan tak kan, perlunya 100 ringgit. Cari gaji kalau bisa 20.000 ringgit. Di atas itu masih ada side income. Masih ada apa? Masih ada pemasukan. Masih ada pemasukan sampingan. Semakin banyak mungkin di akun kita ada berpuluh-puluh ribu gitu, namanya tidak waro'. Cuma itu zaman dulu. Zaman sekarang yang namanya waro' adalah meninggalkan al-haramus shari. Ini haram sorry, oh ini arak, ini babi, ini riba. Tinggalkan, Anda waro'. Itu saja sekarang sangat susah sekali. Dibilang satu fikih, satu ahli fikih yang waro' lebih berat dihadapi, lebih berat terhadap setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah ditipu itu mudah. Tapi fikih susah. Dulu ada sebuah cerita itu, ada seorang wali bertemu setan, dia bisa tengok setan. Setan, abang setan, ada apa? Engkau sini, aku nak tanya kepada engkau. Jom kita masuk masjid, tolong engkau beritahu mana orang yang paling kau takuti di antara di masjid. Dalam masjid itu ada orang baca Quran, ada orang berzikir, ada orang sholat, ada orang tidur. Setan balik tanya, kira-kira di antara semua orang ini, mana yang paling aku takuti? Kalau kita kan di dalam film-film horor, kalau ada setan, maka kita baca Yasin kan, oh panas. Kemudian setannya kan keluar. Walinya cakap, inikah orang yang yang berzikir itu kah? Bukan, itu mudah. Kalau aku nak dia esok boleh murtad. Orang yang sholat, tak ada. Dia sholat, pikirannya kemana-mana. Dia tak khusyuk. Yang baca Quran kah? Tak ada. Dia baca makhorijul hurufnya salah semua. Cakap zalje, zai, khuz min amwalihim, khuz min amwalihim. Dia cakap kof je menjadi ga. Mustaqim, mustagi, as-saqaf menjadi as-segaf. Jim menjadi ya, waja'a, waya'a. Orang tarimkan, waya'a. Waja'al haqqu wa zahaqal batil. Waya'al haqqu wa zahaqal. Itu mudah aja. Mana? Nih, yang tidur. Aku nih takut dengan yang tidur. Macam mana? Iya, kita tengok. Baru mendekat dibanguni. Tuan bangun.
ini siapa setan yang banguni saya pada waktu ini katanya. Terus tengok, belum apa-apa, dia dah tahu saya ini setan katanya. Terus wali ini tanya, kenapa? Bagaimana engkau tahu saya ini setan? Mudah aja. Rasul cakap, kilu fa inna syaitana la yakilu. Tidur siang sekejap, kailulah. Tidurlah siang. Sunnah. Kenapa? Setan tak kailulah. Lah saya kailulah, engkau bangunkan. Yang membangunkan kailulah ya orang, ya setan. Anda setan kah? Memang benar saya setan. Tahu. Orang alim tahu dia itu apa namanya? Orang alim lebih apa namanya? Lebih dahsyat dan susah dihadapi oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ayo, wa'lam. Silakan. Wa'lam anna at-tafaqquha fi ad-din ahammu min kathratil awrad wal adhkar. Ketahuilah bahwasanya tafaqquh fi din itu lebih penting daripada banyaknya wirid dan zikir. Jelas itu, karena wirid dan zikir itu untuk diri kita. Ilmu fikih untuk diri kita dan orang lain. Bahkan yang Syafi'i mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Fa ilmu fikih kadangkala menjadi fardu ain bila untuk apa namanya dalam mengetahui perkara-perkara yang Anda lakukan sehari-hari. Anda wajib sholat kan? Maka mempelajari fikih sholat fardul ain. Anda ketika puasa mempelajari fikih puasa fardul ain. Anda berdagang, mempelajari cara berdagang secara sunnah itu fardul ain. Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Wa fardun kifaiyan fima zada ada lagi Allah, saya sudah mempelajari hal-hal yang wajib untuk saya, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara menikah yang benar, apa hak sebagai suami, apa hak sebagai istri. Saya seorang pedagang, saya sudah mengetahui bagaimana cara pedagang yang benar. Saya seorang pedagang emas, hati-hati, pedagang emas mempunyai syurut yang lebih banyak daripada pedagang-pedagang biasa. Saya sudah belajar. Kalau Anda tidak belajar, perdagangan Anda berdosa walaupun sah. Kenapa? Karena sahnya perdagangan Anda kebetulan, bukan karena Anda tahu itu sah. Saya sholat tidak tahu caranya, ternyata sholat saya benar. Saya tengok Azri membungkuk, saya pun juga ikut membungkuk. Berdiri saya ikut berdiri. Kalau orang-orang Jawa cakapnya jentat-jentit, gobek-gobek, jentat-jentit itu macam ini. Gobek-gobek itu macam ini. Ya ini saya tengok dia jentat-jentit, saya ikut. Gobek-gobek saya pun juga ikut. Ternyata benar sholatnya, tidak sah. Karena benarnya bukan, karena tahu itu benar. Kebetulan itu benar. Ibadah yang sah adalah ibadah yang tergina atas ilmu. Karena itu sebelum ibadah Anda mesti tahu bagaimana caranya ibadah. Sebelum Anda berdagang mesti tahu bagaimana caranya sah berdagang. Sebelum Anda menikah mesti tahu bagaimana caranya sah menikah. Jangan cuma menikah, qabil tu nikah, masuk bilik, berjima, hamil, selesai. Tak semacam itu pernikahan itu. Anda mesti tahu haknya perempuan apa. Anda mesti tahu kalau ada pergaduhan macam mana, bagaimana perceraian, apa haknya roji'iyah. Hal-hal semacam itu Anda mesti tahu semuanya. Ayo. Dan di atas itu menjadi fardul kifayah. Bila sampai Anda derajat fatwa, sampai jadi mufti. Itu fardul kifayah. Tidak perlu Anda menjadi mufti. Tidak perlu semua orang menjadi mufti. Oh, semua orang menjadi mufti. Ya, kalau semua menjadi mufti, yang minta fatwa siapa nanti? Wong semuanya apa? Mufti. Dan fardun kifaiyan fi mazada ala dzalik ila bulugi darajatil fatwa. Di atas mufti, saya nak jadi mujtahid mutlak, sunnah. Saya nak jadi macam Imam Syafi'i, sunnah. Saya jadi macam Imam Ibn Hajar, sunnah. Yang penting Anda bisa untuk menjadi mufti. Yakni mufti dulu itu sangat hebat sekali ya. Sekarang mufti yang layak di negara masing-masing. Itu hukumnya apa? Sunnah. Di sini dulu kan Syekh Zulkifil kan? Apa? Zulkifli Bakri kan? Saya nak jadi semacam nak jadi beliau, itu hukumnya apa namanya? Sunnah. Tak semua orang mesti jadi semacam beliau. Yani itu ustadz, itu ustadz. Kewajiban seorang muslim hanya mengetahui apa yang wajib dia lakukan sehari-hari. Itu namanya fardul ain. Di atasnya fardul kifayah. Oh, saya nak jadi semacam Syekh hari Jumat. Saya nak jadi semacam Imam Syafi'i. Saya jadi semacam
Habib Zain bin Semit. Ada surah, apa namanya, tak wajib. Ayo. Bahwa min afdhalit taat wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Fikih itu daripada taat yang paling bagus dan sesuatu yang paling berhak untuk menghabiskan waktu Anda. Ibarat ini, ibatul minhaj. Yakni Habib Zain bin Semit menukil ibaratnya minhaj ke sini. Yakni fikih adalah sesuatu yakni yang berhak untuk Anda habiskan waktu untuknya. Bukan tengok movie, bukan main Dota, bukan main apa itu namanya? Apa itu? Mobile Legend, la haula wala quwata illa billah. Bukan main Mobile Legend. Wa fil hadis likulli syai'an imad wa imadu hadatin al-fiqh. Sesuatu mempunyai imad, tiang, pilar, dan pilarnya agama ini adalah fikih. Dan di dalam hadis juga tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah untuk menyembahnya kecuali apa? Fiqhun fitin, faham dalam agama. Karena kalau Anda faham dalam agama, Anda bisa membantu diri Anda sendiri dan orang lain. Wa fihi khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang terbaik daripada kalian di jahiliyah juga orang terbaik di dalam Islam kalau mereka itu faham di dalam agama, pandai fikih. Ai soru alimina bil ahkamish syar'iyyah. Wa innama kana sila wa innama kana وإنما كان علم الفقه بهذه المنزلة الرفيعة لأنه هو الذي يحفظ للمسلمين مركزهم الديني والدنيوي بين سائر الأمم فبه يعرفون من أين تؤخذ الكتف في العبادات والعادات. Dibilang, dan kenapa kok ilmu fikih itu derajatnya tinggi semacam ini? Ya karena ilmu fikih lah yang menjaga posisi umat muslim tetap tinggi di antara umat-umat yang lain. Dan dengan ilmu fikih lah Anda tahu untuk mengambil sandaran di dalam ibadat Anda dan adat Anda sehari-hari. Oh ini haram, perbuatan Anda sehari-hari. Tidak semua adat Anda itu halal ya. Di beberapa tempat di Indonesia itu masih ada orang memberi sesajen. Itu sesajen apa? Macam kurban di pokok-pokok. Masih memberi kurban, masih ada. Itu haram. Loh, ini kan adat haram, tak boleh. Jadi tidak semua adat yang Anda buat itu boleh. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang menghanyutkan kepala sapi, kepala lembu di apa namanya? Di laut. Itu ada. Kenapa? Untuk korban apa namanya? Korban tak tahu korban apa. Untuk korban laut atau apa itu tak boleh. Semua itu tak boleh. Al-katif huwa imad wasinat dibilang. Yakni katif ini adalah sandaran. Ayo. Dan muslimin adalah orang yang paling tinggi daripada umat-umat yang lain di dalam dunia ini dan setelah meninggal. Seperti apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina dan jangan bersedih karena kalian adalah yang paling tinggi kalau kalian orang-orang mukmin. Fa innal muslimina masadu walan yasudu illa bil fiqhi fid din kama akhbara bidzalika madhu'uhumul a'dhamu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Bilang muslim itu tidak akan memimpin dan tidak memimpin dan tidak akan pernah memimpin kecuali memahami agama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul. Kalau Allah menginginkan bagi orang itu kebaikan akan dipahamkan kepada agama. Fa'ala syababil muslimin sila. Fa'ala syababil muslimin an yajiddu wa yastahidu fi talabil ilmi syarifi wa fi tafaqquhi fi dinillah hatta yakunu khaira khalafin li khairi salafin wala siyama fi hadha zamani alladhi ijtarafa fihi tayyarul madiniyati. Maka untuk syababul muslimin, untuk apa itu namanya, pemuda-pemuda orang-orang muslim itu, pemuda-pemuda muslim hendaklah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu fikih agar bisa untuk menjadi khalaf, pengganti sebaik-baiknya daripada leluhur-leluhur kita, terutama di zaman
yang marak di dalamnya itu tayar madaniyah. Tayar itu arus, madaniyah itu apa? Materialistis. Semua akan tengok apa? Material. Tak tengok apa namanya? Agama. Tak tengok agama. Dulu itu orang agama itu sampai sekarang pun tak terlampau kaya. Yang kaya itu yang pengusaha. Yang kaya itu yang pengusaha. Akhirnya karena orang itu hanya tengok harta, hanya tengok materi saja, akhirnya banyak orang-orang di dalam dunia Islam itu bodoh. Sampai saya itu pernah tengok ada satu YouTube ya nih. Di Turki itu orang coba sholawat. Apa sholawat ya? Sholawat. Apa ya? La ilaha illallah. Sholawat. Dia tak tahu apa itu sholawat. Dia tak tahu. Padahal dia itu orang dan dia tertawa pula. Saya kena tengok saya punya Islam lagi lah karena tak tahu sholawat. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya karena mereka tengok materialistis, mereka tengok materi, banyak orang-orang Islam yang tengok materi itu hanya dapat dohirnya saja. Tak kaya pun, malah menjadi apa namanya? Miskin. Wasufur. Apa itu sufur? Buka jilbab. Jadi yang perempuan-perempuannya lepas jilbab, perempuan-perempuannya pakai pakaian-pakaian yang tak oke. Dan banyak perkara-perkara yang lain. Nah, kalau tengok ya nih, Masya Allah, ya nih, kalau tak ada agama, semua dia akan apa namanya? Buat. Ahwalan wa umuran hiya sababu fit tadahwur wastila'i junudi iblisil khabis al-ghurur. Dan perkara-perkara yang menyebabkan tadahwur, kemunduran. Dan tentara-tentara iblis akan menguasai umat Islamiyah. Wa sadaqallahul aliyul azim haitsu yaqulu fi kitabihil Qur'anil Hakim falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang melanggar perintahnya, mereka bisa untuk menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka adzabun alim. Fanas'alullaha ta'ala an yuriyanal haqqa haqqa wa yarzuquna tiba'ah wa yuriyanal batila batila wa yarzuquna tinabah wa yaj'alu hawana tab'an lima ja'a fihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa an yarzuqanal mutaba'ata lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Wa ba'at faqad ditolak tuh yakni, dan kami meminta kepada Allah untuk menampakkan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan setelah kita tahu itu batil, kita diberi kemampuan untuk menjauhinya. Jika sudah tahu itu batil, kita lakukan, dosanya lebih besar, dan semoga hawa nafsu kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabaat faqad ditolak tuh bihamdillah, katanya Zain bin Smith, aku sudah ditolak tuh, aku sudah membaca alhamdulillah atas kitab Takrirat Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikumpulkan oleh At-Thalib An-Najid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, daripada kutubil ulama mu'tamidin, yakni kutub-kutub ulama yang dilegitimasi menjadi kitab-kitab sandaran dalam kitab fikih madzhab Syafi'i, dan daripada Aqwahul Masyayikh Al-Arifin, dan daripada keterangan-keterangan Masyayikh Al-Arifin. Fawajadtuha wafiyatan bil maksud wal murad, dan aku mendapatkan kitab ini sesuai untuk apa dia dikumpulkan, ya. Wa qarrabal fiqha liman arab, dan mendekatkan fikih bagi orang yang nak belajar fikih, wa ajada wa afat fi rubil ibadat bi ibaratin sahlatin wadihat. Dan kitab ini oke dan banyak faedahnya, khususan di dalam rubul ibadat. Memang kitab ini famousnya di dalam rubul ibadat. Dan untuk yang munakahat dan muamalat tak seelok yang ibadat. Karena itu, yang muamalat dan munakahat jarang yang baca. Yang baca adalah yang ibadat. Dulu ketika saya itu masih belajar fikih di Rubat, tidak diperbolehkan kita student Rubat untuk tengok kitab ini. Jadi kalau ada orang cari masalah, dapat di mana? Di Takrirat, ustadznya marah. Jangan, terlampau mudah. Terlampau apa namanya? Mudah. Karena dengan adanya Takrirat, masail-masail sokbah jadi mudah. Kita student tak pandai-pandai nanti. Jadi macam Takrirat ini macam cheat. Kalau di game ini macam apa namanya? Cheat. Ya ini untuk student. Nah, bagi kita, student tengah-tengah, ya ini student akhir zaman, kitab ini sesuai. Ini apa namanya? Untuk tolabah hakiki tak sesuai kita. Ya ini karena terlampau, kitab ini terlampau apa yang terlampau mudah.
terlampau mudah, semua materi sudah ada, tak perlu cari di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi yang lain. Cukup kitab ini semuanya ada. Karena itu kitab ini semacam cheat. Dulu ketika jadi kalau ada orang pakai, dapat dari mana? Takrirat, malu kita. Menunjukkan kita tuh tak nak belajar. Nak cari yang mudah sahaja. Fa'as'alullah al-karim al-wahhab an ya'umman nafa' biha kafatatullah wa an yujaziya jami'aha bi husnil ma'ab wa jazilil ata'i wa thawab wallahu ta'ala waliyyut taufiq wa as'aluhul hidayata ila aqwamit thoriq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata bahwa khadimul ilmi syarif fil Madinatil Munawwarah Zain bin Ibrahim bin Semit afallahu anhu. Ini sedikit daripada muqaddimah Zain bin Semit. Insyaallah sampai sini saja kelas hari ini. Dan silahkan jika ada yang bertanya, dan hari ini jangan banyak-banyak pertanyaan. Saya nak pergi ke UM karena ada daurah lagi, daurah munakahat dalam kitab Matan Ghoyah wa Takrib. Sila jika ada yang bertanya. Baik, ada soalan daripada saudara Amirul Ridwan nak tanya, pembacaan kitab di hadapan Habib ini terbuka untuk sesiapa yang awal persyaratan yang sukarela atau khusus untuk admin tentu saja? Macam mana? Oh, ini mungkin soalan untuk AJK kot. Pembacaan kitab di hadapan Habib ini terbuka untuk sesiapa yang awal kehadapan yang sukarela atau khusus untuk admin tertentu sahaja? Data ini untuk admin saja. Ya, ini bila-bila saya baca sendiri, bila-bila kalau saya lagi sedang pening, saya suruh EJK baca atau orang yang datang di rumah saya untuk baca. Ya, ini kalau ada orang yang nak membaca tak ada masalah, tapi sebelumnya cakap dulu ke admin, saya nak baca hari ini. Kalau bacaannya best tidak ada masalah. Karena kalau bacaannya tak best, nanti saya kena membetulkan bacaannya, nanti amik masa lagi, nanti kasihan student yang nak teramik waktunya untuk saya membetulkan bacaan tersebut. Tak ada masalah. Yang nak baca untuk minggu hadapan boleh request ke admin. Jelas? Tak ada, ya Anda boleh hafal sendiri. Kalau ada setor tuh maknanya yang sama, yang semak hafalan. Anda boleh hafal sendiri, boleh untuk semak, tidak ada masalah. Insya Allah ke depannya saya pun berniat untuk buat daurah matan subat. Saya menghatamkan kitab itu di Rubat selama 1 tahun 2 bulan. Nanti boleh kita baca 1 tahun 6 bulan, tapi kita tengok nanti jika ada masa-masa yang masa-masa yang free. Saya sekarang busy sangat. Tak ada waktu free lagi untuk saya. Silakan. Assalamualaikum Habib, boleh izin? Waalaikumsalam. Ya. Monggo. Izin bertanya Habib. Silakan. Tadarrus dalam pembelajaran kitab fikih ini, apakah memang harus misalkan kita di Fathul Qorib harus sampai hatam dulu, nanti baru naik ke selanjutnya, atau mungkin sambil Fathul Qorib sambil bisa baca kitab yang lain juga, atau bagaimana ahsannya Habib? Sekian. Saya pribadi kalau nak belajar fikih mesti tadarrus, dan tadarrusnya itu contohnya di Fathul Qorib ya, hatamkan dulu Fathul Qorib. Jangan tengok kitab-kitab yang lebih tinggi kecuali hanya untuk murojaah. Jadi Anda fokus di dalam Fathul Qorib dan hawasyinya. Contohnya Fathul Qorib, hawasyinya Imam Bajuri. Fathul Qorib kawannya adalah Al-Iqna, juga sama-sama syarah untuk Ghoyah wa Takrib. Itu saja. Anda berputar di situ, Anda benar-benar tahqiq matan syarah Fathul Qorib. Benar-benar Anda kuasai mulai awal sampai akhir, baru Anda naik kitab yang lain. Nanti kitab yang selanjutnya akan jauh lebih mudah karena Anda sudah tahqiq matan Fathul Qorib. Wallahu a'lam. Jangan ketika Fathul Qorib nak baca Minhaj, Anda tak akan dapat faedah itu. Tamam. Oke. Silakan. Ada yang nak bertanya? Ada soalan. Habib, bisa minta urutan kitab fikih Syafi'i dari yang paling mudah sampai yang paling rumit? Saya kira saya sudah pernah tulis pasal itu. Tolong nanti EJK KMK tengok saya punya status dan share di Telegram ya. Saya sudah pernah tulis itu untuk fikih, kalam, mantik, dan usul fikih. Saya pernah, karena itu memang keahlian saya, 4 ilmu ini keahlian saya.
Jadi sudah saya pernah tulis apa kitab yang paling awal dan paling akhir di dalam 4 fund ini. Nanti tolong KMG di share ya, di apa namanya, di Telegram ya. Tengok di status saya di FB. Pertanyaan terakhir ya. Saya kena terburu-buru sedikit untuk ke mana namanya, ke UM. Baik, ada soalan terakhir. Habib, banyak yang bilang kalau yang utama itu belajar tauhid dulu. Ada yang bilang Belajar apa? Belajar tauhid dulu. Tauhid. Tauhid. Oh, tauhid. Iya. Ada yang bilang yang paling utama nahwu dulu. Ada yang bilang fikih dulu. Bagaimana menyikapinya? Syukran. Itu terpulang kepada masing-masing orang. Ya. Ada orang yang kompatibel dengan tauhid, ada orang yang kompatibel dengan nahwu. Tapi saya kira nahwu untuk agama memang penting. Kalau Anda belajar ilmu agama, nahwu itu lama farromintu. Anda mesti belajar nahwu. Tapi nahwu itu tidak mesti sampai tinggi-tinggi, sampai jadi macam sibaweh. Ya, ini mungkin Anda belajar sampai mutamimah saja, belajar bahasa Arab sampai mutamimah, sorof tasriful hifzi, kemudian sudah boleh untuk belajar apa namanya fikih. Ya, ini awal dulu belajar nahwu, kemudian belajar tauhid pun tidak perlu terlampau tinggi. Kalau Anda tidak belajar fikih ya, tidak perlu terlampau tinggi belajar tauhid. Ya, ini mungkin sampai level pertama, level kedua pun cukup. Lepas itu Anda belajar fikih. Kalau memang Anda nak belajar fikih, nak tinggi di dalam fikih, semacam itu. Ya, ini utama dengan makna didahulukan. Iya, memang didahulukan pertama karena belajar nahwu dulu, kemudian belajar tauhid, kemudian belajar apa namanya fikih, atau tauhid dulu baru belajar fikih apa namanya nahwu, tidak ada masalah. Itu bagi yang nak menjadi ulama ya. Kalau Anda hanya nak mengetahui basic-basic saja, tak perlu belajar nahwu, belajar saja ilmu tauhid. Fikihnya apa namanya basic dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pun cukup, tidak ada masalah. Kalau Anda nak bisa belajar, nak bisa membaca kitab kuning macam tadi, macam Ustaz Azri ini, ya Anda kena belajar nahwu, memang tidak ada jalan lain kecuali itu. Dan nahwu ini, masya Allah susahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali student gagal di ilmu agama sebab nahwu. Saya pernah jumpa satu orang tua itu, Habib apa aja jangan nahwu. Z drop Amr. Dia tidak bisa. Doroba Zaidun Amron tidak bisa. Z drop Amr. Saya tertawa. Tak bisa, sudah. Dia di nahwu itu tak boleh. Apa aja kecuali nahwu. Ada satu orang itu di Tarim, namanya Habib Hasan Al-Haddad. Termasuk guru-guru yang famous, yang best di Rubat Tarim. Tak bisa nahwu, tapi fikih semuanya bisa. Ya, ketika ada ulama-ulama, masalah ini saya paham, saya boleh sampaikan maksudnya, tapi kalau Anda tanya i'rabnya, saya tak bisa. Ya, saya tak bisa. Ada semacam itu, tapi tak banyak. Jalan-jalan yang normal, ya mesti Anda belajar nahwu dulu. Sampai mutamimah, contohnya ya. Kemudian baru Anda juga belajar tauhid. Tauhid itu sebentar aja, tak lama. Tauhid itu 1 bulan, 2 bulan pun settle. Baru itu baru Anda belajar di fikih. Wallahu a'lam. Baik, saya kira ada lagi 2 soalan, tapi saya mungkin nak bagi laluan kepada Habib sebab Habib ada program pada malam ini. Soalan ni saya akan letak di Telegram lah.